Next question dari Sarah Sylvia mau tanya, how to choose performing keywords yang bisa bikin artikel kita lebih gampang ditemukan audience? Very good questions, Sarah. Mungkin nanti Mas Ridi juga boleh jump in juga, Mas ya. Jadi kayak for some topics, I can say honestly, gue not the expert on this. Nah, untuk keyword research ini salah satu topik yang gue tahu, gue pernah ngelakuin, but I'm not really deep dive into this. But gue coba ngasih viewsnya gue. Biasanya kalau untuk memilih keywords, I assume ini untuk blog. Steps yang biasanya gue lakuin adalah mengandai-andai dulu. Jadi misalnya gue pengen bikin tulisan tentang, let's say how to do keto diet gitu misalnya kan. Berarti first things yang gue lakuin adalah just andai-andai aja dulu kira-kira what kind of main keywords yang most people will search. Let's say gue mau bikin soal tips keto diet, ya berarti maybe the first keyword yang gue akan coba adalah keto diet. Terus abis itu mungkin tips diet atau tips keto diet. Jadi kayak steps pertama adalah knowing apa yang pengen kita tulis. Once we know what we want to write, ya gue mengandai-andai dulu kira-kira keywords apa yang kira-kira kemungkinan besar orang bakal cari. Habis itu, then I'll use different tools kayaknya untuk ngecek search volume-nya seberapa besar. Kalau seandainya punya akses ke Google AdWords, then we can use that untuk ngelihat search volume. Kalau nggak ada Ahrefs tahu gue ada yang gratisan juga untuk ngecek search volume dari keywords. Kalau nggak Ahrefs, gue mungkin ada beberapa keywords lain yang kayak yang bisa ngebantuin kita untuk cek search volume dari sebuah keywords itu. Or on top of just search volume, menurut gue ada juga beberapa tools kayak Also Ask atau Answer Public untuk ngasih alternative questions atau keyword yang related sama topiknya kita itu gitu. Terus abis itu baru deh masukin those keywords di make sure keywordnya. Ini technical inilah onsite. Ntar Mas Bro tolong benerin juga ya karena gue di sini juga masih ini masukinnya ke URL-nya, terus kayak H1 header-nya, terus di beberapa tulisannya. Kalau yang gue pelajarin ya Mas Bro ya, kalau gue melihat dari artikel-artikel kayak si Backlinko atau Ahrefs, tren yang gue lihat adalah mereka tuh yang pertama tulisannya sangat in-depth gitu. Jadi kayak mereka nggak cuma sekedar nulis yang pendek-pendek doang, yang kayak ngejar, yang penting rilis-rilis, in-depth doang. Yang jadi mereka sangat in-depth, sangat dalam. Sama yang kedua yang gue dapetin adalah they try to make it as easy as possible untuk orang ngebacanya. Jadi walaupun panjang, orang nggak males bacanya. Karena enak banget kayak mereka pendek-pendek gitu loh, nggak yang section gitu ya. Dibagiin jadi section. Jadi itu mungkin nggak ngejawab langsung ininya Sarah, tapi that's something yang menurut gue a trend yang worth to mention karena kalau seandainya kita bikin tulisan yang sangat amat panjang, tapi terus nggak enak banget dibaca, akhirnya bounce rate-nya jadinya tinggi juga kan orang kayak aduh ini kepanjangan nih tulisannya. Apalagi orang Indo kan kita tipikal orang yang by default biasanya tidak banyak yang suka ngebaca artikel panjang, tapi kalau artikelnya panjang tapi enak diikutin, biasanya lebih kebaca sama orang. Ya. Mas Ilio mungkin ada yang mau ditambahin? Iya sih, tapi menurut gue lu udah jelasin itu dengan lumayan lengkap juga Mas Bro ya kan. Sarah kalau mungkin gue boleh tambahin, biasanya justru mulainya dari audiensnya dulu. Kenalin dulu audiensnya Sarah siapa. In most cases biasanya orang marketing itu punya audience personas, ya kan. Dari audience personas itu kita tahu kebutuhan audiensnya apa, yang mereka cari itu apa, ya kan, challenge-nya mereka apa. Tadi Andrew sempat bilang ada Also Ask, itu tools yang biasa gue pakai juga karena gue biasanya pengen tahu, terutama dengan Also Ask kita ngerti pola pikirnya audiens kita terhadap satu topik, ya kan. Also Ask ngasih lihat ke kita yang biasa ditanyain, ya kan, terus alur audiens kita ini ketika mereka consume konten seperti apa, karena itu bisa jadi insight untuk kita untuk lihat pain point audiens kita seperti apa, ya kan. Dan karena Sarah bilangnya ada performing keywords, maka yang nanti akan menentukan adalah dari sisi artikelnya sendiri. Artikelnya ini role-nya apa nih, ya kan? Kalau di search kan, Sarah juga mungkin pernah dengar ada terms intense, search intense. Nanti ada informational, navigational,
ada transactional, ada commercial, ya kan? Setiap search intents ini butuh type of article yang berbeda, butuh set of keywords yang berbeda, ya kan? Ini juga mungkin salah satu part yang bisa jadi groundnya Sarah untuk milih keywordnya harus ini nih, ya kan? Within a certain topic mungkin ada beberapa search intent yang kita bisa serve audience juga, ya kan? Dan nanti setiap search intent ini butuh type of article yang berbeda, ya kan? Karena kalau search intentnya nggak terjawab, biasanya nggak akan perform tuh, ya kan? Si keywordsnya itu, ya kan? Pertimbangan lainnya tadi Anda juga sempat bilang kalau Sarah juga bisa lihat indikator-indikator kayak search volume-nya seberapa besar sih, ya kan? Terus kalau tadi masih ingat discussion sebelumnya, Anda juga ngasih lihat kalau kita juga bisa tahu kompetitor kita nulis apa sih tentang topik ini, ya kan? Itu juga salah satu insight yang kita bisa gunain juga, ya kan? Tapi yang paling penting adalah kita mau pilih keyword yang benar-benar relevan sama bisnisnya kita, ya kan? Terus sama role dari artikel yang kita mau buat, ya kan? Artikel ini role-nya apa nih? Ya kan? Apakah untuk informational, apakah untuk navigational, ataukah untuk transactional atau commercial? Ya kan? Karena nanti set of keywords-nya akan berbeda tuh untuk setiap role artikel itu, ya kan? Itu yang mungkin gue bisa tambahin dari jawabannya Andrew tadi, ya kan? Cuma kadang-kadang nih Mas Bro, yang suka agak, menurut gue jadi step yang mungkin mesti di-revise sama teman-teman search marketers juga, karena ada banyak search marketers yang biasanya pilih keyword ini hanya dari satu indikator saja, which is search volume, ya kan? Ya, mungkin kalau hanya berhenti di search volume aja, nanti ada part-part lain yang kita akan kesusahan nantinya, ya kan? Karena mungkin meskipun search volume-nya besar, kita nggak punya relevansi yang kuat terhadap search queries itu dari sisi bisnisnya kita, atau role dari kontennya, role dari artikel yang kita mau buat tidak sesuai dengan type of search queries-nya. Itu juga part yang mungkin nanti harus diperhatiin juga sama teman-teman search marketers. Tambahan satu lagi Mas Bro. Karena sebenarnya kan jadi itu kayak hal yang penting banget untuk di-aware adalah kita bisa, apalagi di dunia per SEO-an ini, jadi there is no single truth gitu loh. Jadi nggak ada yang ini adalah kebenaran gitu. Jadi kayak emang harus bisa melihat situasi dari perspektif yang berbeda. Case yang lo bilang barusan adalah kayak gitu juga, exactly. Some keywords might have really big search volume karena bisa jadi termnya too generic, jadi kayak makanya ya banyak orang yang nyari. Dan kalau misalnya kita, wah ini keywordsnya bagus nih, sesuai tinggi, ya udah kita buat artikel. Pertanyaannya adalah, can we compete with other sites yang mungkin udah rank untuk that particular keywords kan? Jadi kan ada keyword difficulties-nya juga, jadi itu harus dilihat juga matrix lainnya, relevansinya, apakah site kita authoritative enough untuk misalnya bikin artikel soal tips SEO gitu. Jadi kayak berarti kan kita akan compete with website yang kayak Moz, yang kayak Ahrefs gitu-gitu kan. Jadi kayak always need to see things dari berbagai sudut pandang biar nggak yang sebar. Oh ini bagus nih, search volume tinggi, sikat gitu. Jadi kayak ya akhirnya not doing anything, not moving the needle lah intinya gitu.